Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Dengan putusan ini Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu tidak sah dan batal demi hukum. Dalam pertimbangannya, Eman mengatakan tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan Peggy pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan di Ditreskrimum Polda Jabar. Eman pun memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Eman juga meminta penyidik membebaskan Peggy dari tahanan dan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya seperti sedia kala. Tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan pihaknya akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Polda Jabar juga akan menjalankan seluruh putusan Hakim Tunggal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersebut. Dari Polda Jabar akan menyampaikan terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan pra-peradilan untuk tersangka PS, ya, yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan telah dibacakan hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS. Untuk itu kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Pemirsa, kedua orang tua Peggy Setiawan, Kartini, dan Rudi Irawan beserta tim kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Penjemputan dilakukan setelah Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ibunda Peggy Kartini dan ayah Peggy Rudi Irawan didampingi seluruh kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Jabar untuk menjemput Peggy Setiawan yang ditahan di Polda Jabar sejak tanggal 21 Mei lalu. Penjemputan dilakukan setelah Kartini dan Rudi Irawan mengikuti sidang pra-peradilan di PN Bandung yang hasilnya mengabulkan seluruh permohonan pihak Peggy Setiawan. Kartini mengaku ingin segera menjemput pulang Peggy Setiawan dan kembali berkumpul dengan keluarga. Kita mau jemput Peggy, bawa pulang Peggy supaya ke rumah kumpul bareng keluarga. Alhamdulillah ya Allah. Kami ya Allah, syukur. Hari ini didampingi siapa, Bu? Saat ini didampingi semua sampai jalan ya. Pemirsa, pihak keluarga dan tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih menunggu proses administrasi pembebasan Peggy Setiawan dari penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Peggy dipastikan akan bebas hari ini.
Hingga Senin sore hari ini pihak keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan masih berada di Mapolda Jabar untuk menunggu proses administrasi pembebasan Peggy Setiawan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Pihak kuasa hukum belum bisa memastikan jam berapa Peggy Setiawan akan dibebaskan. Namun Peggy dipastikan akan bebas hari ini. Sebelumnya gugatan pra-peradilan Peggy telah dikabulkan Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaiman sehingga status tersangka Peggy dinyatakan gugur demi hukum. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas memastikan pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepat mungkin. Kombes Pol Jules Abraham Abbas memastikan pihaknya mematuhi keputusan Hakim PN Bandung yang telah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Terkait dengan pembebasan, ya tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya dari pengadilan. Secepatnya, ya sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Apakah hari ini? Kita menunggu, ya mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan. Peggy Setiawan kini sudah tidak lagi berstatus tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilannya. Sebelumnya Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat Selasa 21 Mei 2024 dan diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan kini sudah tidak menyandang status sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki setelah gugatan pra-peradilan yang ia ajukan dikabulkan di Pengadilan Negeri Bandung. Sebelumnya Peggy ditangkap penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar pada Selasa 21 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat. Peggy ditangkap setelah buron selama 8 tahun atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyatakan Peggy diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Dari penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon, ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Setelah menangkap Peggy, polisi kemudian menggeledah sebuah rumah milik nenek Peggy di Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah barang bukti yang bisa memperkuat pemeriksaan Peggy. Sejumlah saksi juga diperiksa, termasuk adik kandung Peggy dan beberapa rekan kerja Peggy. Tak terima atas penangkapan dan penetapan sebagai tersangka, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 11 Juni 2024. Pra-peradilan ditempuh kuasa hukum Peggy karena merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Selain mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan, Hakim Eman Sulaiman juga meminta nama baik Peggy Setiawan dipulihkan. Hakim juga meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.